Pemerintah menetapkan langkah penanganan darurat dengan memfokuskan operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi prioritas. Kebijakan ini diambil menyusul eskalasi kebakaran yang kian meluas di sejumlah daerah. Hingga bulan Juni 2026, akumulasi areal terbakar di 6 provinsi tersebut mencapai 48.486 hektar. Pemerintah menetapkan langkah penanganan darurat dengan memfokuskan operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi prioritas. Kebijakan ini diambil menyusul eskalasi kebakaran yang kian meluas di sejumlah daerah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menjelaskan, pemerintah terus merespons situasi cuaca ekstrim, terutama penguatan El Nino beserta dampaknya. Kondisi ini sudah berlangsung dan diperkirakan akan terus terjadi hingga awal September atau awal Oktober. Upaya yang paling tepat, operasi yang paling tepat dilakukan adalah yang efektif ya. Operasi udara sebetulnya sangat efektif, menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BNPB. Itu yang paling efektif. Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu kita harus menemukan ada awan hujan, istilahnya awan hujan. Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan. Nah, untuk itu maka kita mewaspadai betul perubahan cuaca sedikit apapun yang kira-kira akan memunculkan awan hujan, segera kita melakukan operasi modifikasi cuaca. 6 provinsi yang menjadi wilayah paling kritis yang mendapat pengawasan ketat penanganan karhutla adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Hingga Juni 2026, akumulasi areal terbakar di 6 provinsi tersebut mencapai 48.486 hektar. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan kerusakan terluas mencapai 28.680 hektar. Untuk menjamin efektivitas penanggulangan di 6 provinsi tersebut, pemerintah menggelar kombinasi pemadaman udara dan darat serta modifikasi cuaca. Satgas Udara mengerahkan 43 unit helikopter pemadam atau waterbombing. Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat. Karena operasi udara itu hanya membantu. Operasi udara heli waterbombing itu hanya mengangkut air 4 ton. Nah kalau 3 waterbombing bekerja sama-sama, berarti air yang dijatuhkan kepada api hanya 12 ton. 12 ton itu kalau lahan gambut, paling bisa memadamkan 10 meter persegi. Dan itu tidak padam total, karena kan masih menyala, harus terus disemprot oleh pasukan darat. Dan kita upayakan juga siang malam terbangnya. Jadi walaupun awan hujannya datang malam, ya kita bisa datangkan hujan. Selain di 6 provinsi prioritas, kebakaran juga terjadi di sejumlah kawasan konservasi, di antaranya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dan Taman Nasional Gunung Rinjani. Di kawasan Gunung Bromo sempat terdapat 31 titik api dan proses pemadaman masih terus dilakukan. Sementara kebakaran di Gunung Gede Pangrango dan Gunung Rinjani sudah tertangani. Tim Liputan Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.